Kita masih di pertengahan umur, katalah, ya, umur 100 tahun. Ulama ya. Oh, ada yang geleng-geleng mana lama. Oke, dikurangi 70 tahun. Umur 70 tahun. Baru 35 tahun. Walhal sebanyak itu Allah akan bagikan padanya bila umurnya dah 70 tahun. Tapi sebanyak itu Allah berikan, nah, karena memang habuan dia Allah takkan. Dan halal. Tapi diberinya sekaligus ketika umurnya baru 35 tahun. Jadi jahat orang itu. Sikit-sikit. Saya masih ingat pensara saya baru ingat saya contoh dia. Jangankan bab rezeki, saudara-saudara katanya, coba kamu fikir betul-betul. Kamu tahu tak bahwa rezeki yang Allah tetapkan buat kita yang kita gunakan ini sudah ditetapkan. Berdasarkan hadis sudah kan tetapkan ya, tak akan lebih, tak akan. Badan kita jemaah sekalian sepanjang hayat kita pasti perlukan apa yang dipanggil glukosa. Ya, katalah gula lah. Dan Allah dengan sifatnya yang maha mengetahui berapa kilogram yang kita perlukan sepanjang hayat kita 75 tahun. Allah dah tetapkan tu. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau kurang nanti kita tak sihat, lebih pun tak sihat. Kata Allah, seolah-olah beginilah, wahai hambaku, aku tahu umur kamu aku tetapkan 70 tahun. Gula yang perlu kamu ambil untuk menjana tenaga kamu, tenaga darah diri kamu itu sekian kilogram selama 70 tahun. Pastikan sekian kilogram ini kamu habiskan selama 70 tahun. Kita ni mengambil lebih, mentang-mentang depan mata. Peruntukan sekian kilogram tadi kita dah habiskan ketika umur kita 25 tahun. Ya, sunnatullah akan bercakap. Sunnatullah akan berbicara. Wahai manusia, peruntukan gula yang Allah tawarkan kamu sudah habis dah. Kamu dah habiskan, umur kamu dah baru 25 dah kamu habiskan. Wah, sepatutnya habis nanti tahun umur kamu 7. Lepas ni kamu tak boleh. Iya. Tapi kalau makan, potong jari. Kalau makan lagi, kaki. Nah, itu kata pesara saya dahulu. Apa saja rupanya bila kita ambil lebih, kita dah tak boleh lagi dah. Apa saja. Waktu itu sebenarnya saya masih ingat beliau bukan menjelaskan ayat ini. Beliau menjelaskan ayat kulu wasrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena beliau tidak bukan pensarah ayat-ayat hukum, tapi pensarah ayat-ayat kauniyah. Jadi beliau kaitkan dengan itu. Kenapa Allah kata makanlah, minumlah, tapi jangan Okeylah, kita kata berlebihan, biasanya orang melihatnya hanya daripada sudut agama. yakni berlebihan itu dosa, kan? Bila kiranya hanya kata dosa, itu mana melihat daripada aspek agama semata-mata. Tapi rupanya juga ada dari aspek keduniaan, khasnya kesehatan. Bila berlebih-lebihan, pasti orang akan mendapatkan akibat buruk daripada sikapnya. Akibat buruk itu namanya punishment. Akibat baik itu namanya reward, pahala. Pahala dan dosa, reward dan punishment ini tidak hanya berlaku di akhirat, di dunia pun sudah ada. Apatah lagi bila yang dilanggar itu sunnatullah. Sebab itu kulu wasrobu, makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu. Bila kita berlebihan, pasti ada punishment. Punishmentnya di akhirat dosa, kerana israf itu dosa, kata Nabi, kata Quran. Hukumannya di dunia, apa kalau berlebihan? Katalah makan cendol 1 hari 3 kali, minum cendol. Minum cendol 3 kali, pulut durian 4 kali. Agak-agak. Lepas makan tidur. Apa agak-agak ya? Pastinya masa payah menunggu akhirat, di dunia pun sudah ada punishment. Kesan buruk itu dosa, kesan baik itu pahala. Jadi kenapa? Karena kita sudah menyalahi itu manhaj Rabbani tadi. Bila kita lebih saja, nanti sunnatullah akan bicara. Ingat, rugi nampaknya kamu ya. Sepatutnya peruntukan sebanyak ini
kamu mesti habiskan selama 70 tahun. Kenapa baru 35 tahun kamu dah habiskan? Tak boleh lagi dah, tak boleh dah. Kalau kita memaksa diri juga, susah je mas sekalian. Itu contoh rezeki benda yang kecil, yang belum yang tadi. Kalau peruntukan selama 70 tahun diberikan sekaligus, sekali harum, ketika umur baru 20 tahun, ya, betul Allah kata, la baghaw. Apa maknanya? La baghaw. Pasti mereka itu akan jadi jahat. Tak tahulah apa kejahatannya ya. Lain ya jemaah sekalian ya. Orang yang punya duit banyak, yang seorang umurnya baru 20 tahun, yang satu umurnya sudah 60 tahun. Kan lain kan menggunakan lain. Apa yang digunakan oleh orang yang umurnya 65 tahun ketika ia mempunyai Ferrari Sport 66 tahun, dan akan digunakan untuk apa Ferrari Sport tadi bila dia di tangan budak 20 tahun? Lain ke serupa? Lain. Kalau yang memakai 20 tahun digunakan untuk apa ya? Kalau yang digunakan oleh 68 tahun? Oh, tengok aja. Habis nak bawa coba pijak, terlepas dari pasal laju sangat. Lain jemaah sekalian. Subhanallah. Ini bagi saya, ini kaitannya dengan jiwa manusia ya. Pasti mereka jahat kaitannya dengan jiwa. Ya terserah pada pakar jiwa untuk menganalisanya. Yang pasti Allah berfirman menyatakan kebenaran mutlak. Pasti mereka akan jahat jika kami berikan rezeki ini sekaligus. Artinya dibagi rezeki ketika jiwanya belum bersedia menerimanya. Itu bahaya. Allah bagi hambanya kaya seketika dia belum bersedia jadi orang kaya, pasti jadi rusak. Jadi kalau kita rasa belum bersedia jadi orang kaya dari segi jiwa, jangan minta kaya. Sebagaimana orang yang jiwanya belum bersedia susah, tiba-tiba jadi susah, pasti rusak. Sebab itu hendaklah sentiasa bersedia jadi apa saja dari siapa saja, karena kita tidak tahu akan jadi apa dan bila. Mungkin kita akan jadi susah tahun depan, kan tidak tahu. Sebab itu bersedialah untuk susah jika benar-benar berlaku susah tahun depan. Jika sekarang susah, bersedialah jadi orang senang. Orang yang hatinya belum bersedia jadi senang, tiba-tiba diberi kekayaan, la baghaw, pasti joli raya. Subhanallah. Sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Paham ya maksud ayat ini? Jadi bila sebut rezeki jam sekian, jangan hanya harta benda. Bukan. Rezeki itu apa saya Allah berikan pada hambanya untuk menikah keperluan hidupnya. Tempoh hari telah saya nyatakan, ada rezeki besar, ada rezeki kecil. Rezeki besar, rezeki yang Allah berikan pada kita dengan percuma, yang mana hakikatnya kita tak boleh hidup tanpa dia berikan sunatullah. Itu rezeki. Sebab itu kita tidak suruh mencarinya, karena kita tak mampu. Sedangkan ia yang paling mustahak. Yang satu rezeki kecil, yakni rezeki yang sebetulnya kita boleh hidup tanpanya. Hanya kalau kita ingin lebih selesa, carilah. Jadi kalau kita tak dapat yang kecil, jangan sedih, karena yang besar dah dibagi dengan percuma. Itu saja. Kan? Kata orang, kalaulah katalah nak berjalan tak ada kereta, jangan sedih setakat ada kereta, kan kaki masih ada. Saya fikir orang yang punya kaki tak punya kereta lebih bertuah daripada yang punya kereta tapi tak ada. Iya. Cuba fikir betul-betul lah. Kan? Orang yang tak punya kapal terbang lebih bertuah
Orang tak punya kapal terbang tapi masih boleh naik kapal. Itu lebih bertuah daripada orang yang memiliki kapal terbang tapi gayat naik kapal terbang. Iya, tanya kapten. Apa gunanya punya kapal terbang tapi gayat? Akhirnya tak pernah naik kapal terbang. Begitu naik kereta, oh naik kereta boleh, mampu. Ayah kemana-mana naik kereta lembu. Rugi. Bagi saya rugi. Jadi melihatlah nikmat yang besar, jangan yang tapi yalah kawan tu macam-macam lah, tukar-tukar beg. Lah beg tu beg kecil, tak dapat apa. Coba jamaah sekalian, pilih mana? Punya beg lemah kecil tapi tak ada tangan untuk menyangkutnya. Ada tangan tapi tak ada beg yang. Saya fikir kita coba kalau ada beg tapi tak ada tangan, nak gantung mana? Tapi manusia ni kadang lupa pemberian Allah yang besar-besar. Tapi tak seronok, tak semacam mana ada tangan lagi seronok. Ya gini ni sudahlah. Semahal manapun beg kalau tak ada tangan nak bawa macam mana? Di gubuk paku disangkut. Ada pencangkut. Saya nak sampaikan bahawa nikmat besar tu hendaklah selalu kita nampak gitulah. Yang nikmat kecil tu tak nampak pun tak apalah. Artinya kalau tak dapat yang kecil pun nikmat besar tu Allah syukurnya, macam tu. Akhirnya jadi orang yang baik. Ini yang nikmat besar tak nampak, yang kecil ini yang nampak. Tapi tak ada loh, ini tak ada loh. Gelisah. Tak boleh kan. Ya, setakat tak ada kasut kaki ayam, tak masalah kan, masih ada kaki. Punya koleksi kasut pun kalau tapak kaki tak ada nak gugur mana kan? Tu ya, jadi adil lah Allah ni, maha adil, maha adil, maha adil. Jadi saya ulangi jam sekian, ada 3 makna tadi. Makna pertama sebenarnya ada 2 tadi. Okeylah, ada 3 lah untuk ni. Dari 3 makna itu daripada basata dan qadara. Makna pertama, Allah melapangkan rezeki A, Allah menyempitkan rezeki B. Itu makna pertama. Dan itu kebanyakan dalam kitab-kitab tafsir lama. Memang betul. Saya tak kata salah. Itu ijtihad dan itu mungkin betul. Makna kedua, Allah lah yang melapangkan rezeki A, bagian rezeki A, dan Allah jugalah yang menyempitkan bagian rezeki yang lain. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Allah lah yang melapangkan rezeki A, maknanya diberikan rezeki melebihi daripada keperluan dia, dan Allah jugalah yang memberikan ukuran kadar bagi rezeki B. Artinya bagi B rezekinya oleh Allah dicukupkan sesuai dengan keperluannya. Sementara yang A, Allah berikan rezekinya melebihi daripada, bila yang dilebihkan adalah tujuan dia. Ini. Jadi dari 3 makna itu saya pilih yang kedua dan yang ketiga. Yang pertama bukan tidak salah, tapi kata pesara selalu ada kesan, ada sedikit kesan ketidakadilan. Sebab tidak mungkin kan Allah cipta manusia dari bahan yang sama, tiba-tiba ini di kesenangan tanpa ini terpaksa susah payah. Susah karena dikurangi ya, disempitkan. Sebab kalau dicukupkan tidak susah. Sebab Allah tidak mungkin menyusahkan hambanya, tidak mungkin. Sebab sesikit manapun kadar rezeki Allah berikan pada hambanya, pasti ia sesuai dengan kadar keperluannya. Itu paling minimum. Tidak ada yang kurang. Bila orang itu susah, ya maknanya dia tidak dapat melihatlah bahwa itulah keperluannya. Mungkin dia melihat belum sesuai dengan keinginan. Bila belum sesuai dengan keinginan, ya pasti menderitalah, pasti susah. Fahami betul-betul tentang rezeki, supaya kita sentiasa syukur. Dan yang pertama tadi jangan dilupakan, itu penting sekali. Ar-Razzaq hanya sekali dalam Al-Quran memberikan isyarat bahwasanya pemberi rezeki, penentu rezeki, penarik rezeki segalanya hanya Allah. Selain Allah tidak boleh. Tempat rumah walaupun di T Junction, jangan percaya yang itu.
Ada rumah kat Tijang saya jual jadi murah. Kalau ada orang jual saya beli apa? Kan murah. Sebab apa? Kalau yang senanti rezeki asik apa? Keluar ya, rezekinya keluar kan. Pasal pintu dia mengarah ke. Kenapa berfikiran negatif sangat? Ya positive thinking lah, rezekinya masuk dari jalan terus masuk rumah. Macam itu pun boleh percaya Allah. Percaya tahi lalat lah, tarikh lahir lah. Ada bintang dia apa di langit, bintang apalah, rimau lah, singa lah, katak lah, ayam. Tak apa-apa dah. Ingat, dalam tauhid ahli sunnah wal jamaah, dalam tauhid ahli sunnah wal jamaah, jadi akidah tahawiyah jamaah sekalian, membaca ramalan-ramalan bintang, horoskop, astrologi, membaca saja tidak mempercayainya, hukumnya haram. Bila membaca dan mempercayainya, hukumnya syirik. Itu dalam akidah ahli sunnah wal jamaah salat tahawiyah. Membaca saja tanpa meyakininya, jatuh haram. Membaca dan meyakininya, jatuh boleh itu. Walaupun mungkin yang menulisnya seorang profesor doktor pun, katakan saja, wahai Profesor Karut, mukmin yang muwahhid wajib berani menyatakan begitu. Tidak boleh ada sangka sangka sikit pun. Karena itu adalah qat'i dalilnya. Kita boleh baca Al-Quran tentang Ar-Razzaq, tentang nasib Al-Qabid, Al-Wasi, dan kalau orang faham Asmaul Husna pasti tidak akan menyeleweng. Walau sehelai rambut pun akidah tauhidnya. Ingat, harga yang kita terpaksa bayar terlalu mahal, yakni akidah tauhid. Bukan uang ringgit. Kita terpaksa membelinya dengan menjual, mengorbankan akidah tauhid. Kena apa, benar-benar yakin, yakinnya kena dijaga akidah dia. Sebab kerugian yang terlalu besar, Itu jamaah sekalian, penjelasan yang saya sampaikan berkaitan ini mudah-mudahan diberkati dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta illa alladzina amanu bis-solihat tawasaw bil haqq. Assalamualaikum.